Kebahagiaan itu adalah absolute good cirinya. Absolute good itu kebaikan puncak. Itu kebahagiaan. Tidak ada lagi yang dituju selain itu. Itu sambungannya yang kedua. Karena kebahagiaan adalah tujuan hidup. Apapun yang kamu lakukan dalam hidupmu, katanya Farabi, sebenarnya kan sasaran tembaknya cuma satu. Kamu pengen bahagia. Entah kamu sadari apa enggak. Enggak ada orang yang nyari susah selama dia masih waras. Kecuali enggak waras. Cita-citamu apa? Saya pingin stres, Pak. Enggak ada. Semua orang pingin bahagia. Saya pingin depresi, Pak. Enggak ada. Saya pingin gila, Pak. Enggak ada. Setiap orang secara fitrah dia pasti ingin bahagia. Dan kalau sudah bahagia selesai. Dia enggak pingin apa-apa lagi sesudah itu. Maka dia disebut absolute good. Kebajikan puncak itu kebahagiaan. Kamu jujur, kamu tekun, kamu rajin, kamu sabar. Itu kan sebenarnya finalnya adalah dengan tekun, rajin, sabar kamu ingin bahagia. Oke, dan memang Allah merancang manusia untuk biar dia bahagia. Tujuan Allah bikin kita di bumi ini kan untuk biar kita bahagia. Allah pingin kita seneng. Makanya Allah ngasih banyak fasilitas yang cocok untuk kita hidup. Kan bumi dan isinya ini kan pas banget untuk kita hidup. Kenapa sih kok Allah sempet-sempetnya ngasih kita yang pas luar biasa untuk hidup kita? Karena Allah pingin kita bahagia. Apa-apa mudah, apa-apa tersedia. Kalau ada yang kurang kok ndak ada, biasanya karena pokal kita sendiri. Tapi Allah menyediakan full. Dan nggak ada bayarannya, gratis. Kalian dikasih tangan cuma 2, dikasih kaki 2, dan itu pas. Dan dikasih akal. Akal itu kan luar biasa. Nggak ada hewan yang dikasih akal selain manusia. Jadi ya kan kita kan hewan jenisnya, hewan yang berpikir. Jadi Tuhan menciptakan kita itu untuk bahagia. Maka barang siapa galau, bete, sumpek, sedih, kamu sebenarnya sedang melecehkan Tuhan. Kamu sebenarnya sedang menyinggung perasaannya Tuhan. Sudah dikasih macam-macam kok kamu masih bete, kamu masih galau. Itu yang bikin kemarin waktu kamu kecil, waktu kiai-kiaimu selalu bilang bahwa bersyukurlah. Dengan syukur nikmatmu akan ditambah. Karena seandainya akal kita normal, sebenarnya melihat semua fasilitas dari Tuhan tadi, pasti kita akan bersyukur dan bahagia. Seandainya ada masalah sekalipun, ya mungkin setiap orang tidak ada yang tidak punya masalah. Kalau di persentase, mungkin masalah hidupmu itu tidak ada 10%-nya nikmat dan kebahagiaan yang kamu dapat dari Allah. Silahkan kamu tulis nanti pulang dari sini, sebenarnya problemku itu apa sih? Tesis yang tidak selesai-selesai, atau skripsi yang tidak mulai-mulai, atau apa. Itu ke problem-problemmu kan seputar-seputar itu aja. Pacar yang nggak dapat-dapat, atau yang sejenis itu kan. Lu itu kalau di persentase dari 100% variabel hidupmu, paling nggak ada 10%-nya. Kamu masih bisa makan enak, masih bisa mandi seger, masih bisa minum teh manis, masih bisa. Banyak orang yang manis saja nggak boleh, teh juga nggak boleh, air putih banyak-banyak nggak boleh, ya kan? Tidur nggak bisa, ngerokok padahal pingin nggak boleh. Ya bukan banyak yang kayak gitu. 80% hidupmu dan dengan 20% masalah, itu ya tetap kamu harus bersyukur. Maka katanya Farabi, enggak, Allah menciptakan kita untuk bahagia. Maka jangan bikin dia tersinggung.
dengan kamu tiap hari mengeluh, saya bete, saya galau, aku lagi ndak mood, aku lagi ini. Padahal apa sih yang gak dikasihin Allah padamu? Tahsilus sa'adah. Jadi capailah kebahagiaan biar Allah seneng. Kayak kalian itu loh, kalau ngasih seseorang, bantu seseorang, dan yang dibantu kok terus alhamdulillah sampean bantu sekarang hidupku beres, aku urusanku selesai semua, yang bantu kan juga seneng. Tapi kalau kamu bantu orang, yang dibantu merengut, terus sumpek, terus iya sih terima kasih dibantu, tapi yo masalahku masih banyak, itu yang bantu juga jadinya nggak enak hati. Jadi bahagialah. Allah menciptakan kita untuk bahagia. Tidak usah terlalu dipikir masalahmu yang hanya 10-5% itu. Kalau ada solusi ya diambillah solusi itu. Kalau nggak ada ya dipikir lagi. Kalau buntu ya dinikmati aja masalahnya. Itu lebih enak. Kan sekarang biasanya yang bikin kamu sumpek kan nyari jalan keluar. Saya nyari jalan keluar nggak nemu-nemu Pak. Ya sudah, kalau nggak nemu ya nggak usah dicari. Oh nggak nemu, dinikmati aja masalahnya. Tesis nggak selesai-selesai ya sudah, ditunggu aja. Sopo ngerti dapat surat peringatan. Loh ya kan. Kalau dapat surat peringatan kan nanti gerak sendiri. Oke, jadi yang kedua itu. Yang ketiga rumusnya dari tahsilus sa'adah, semua yang membuat seseorang bahagia itu baik. Tapi semua yang bikin kamu galau, bete, itu kebalikannya, pasti tidak baik. Kalau tesismu nggak selesai-selesai, itu pasti tidak ada yang tidak baik yang sedang kamu jalani. Mungkin kamu males, mungkin kamu nggak tertib, mungkin kamu ogah-ogahan, mungkin kamu mismanajemen waktumu, pasti ada yang salah. Dan itu membawamu pada ketidakbahagiaan. Dan semua yang membuatmu bahagia itu pasti baik. Kok ada yang tidak baik tapi membuatmu bahagia, hati-hati, awas ketipu. Itu jebakan. Hakikatnya dia jelek. Misalnya, Pak kemarin saya nyontek, akhirnya nilaiku A Pak. Oh itu iya, nilai mau A, tapi hati-hati dalam praktek hidup yang sejati, awas keliru. Misalnya kamu harusnya levelmu nggak IP 4, tapi IP-mu 4, orang anggap kamu pinter, padahal ternyata enggak. Itu bahayanya, silahkan dinikmati sendiri. Banyak bahayanya, panjang. Jadi pokoknya yang bikin kamu bahagia pasti baik. Kok kamu bahagia dengan hal yang tidak baik, itu sebenarnya bukan bahagia, atau sebenarnya itu nikmat sementara, ladzat tadi. Tapi resiko tidak bahagianya sangat panjang. Nah, oke. Saya tidak sholat, tidak apa-apa itu Pak. Aku tidak puasa, biasa aja kan. Tidak masalah, Allah juga nggak cerewet, nggak marah-marah. Nah, iyalah. Kamu ngitungnya sekarang. Tapi mungkin ada efek yang tidak kamu sadari. Karena ketika Allah nyuruh sesuatu, itu mungkin rahasianya tidak sekarang saat ini, tapi ada skenario yang dibikin sendiri oleh Allah untuk mekanisme hidup kita. Karena Allah pasti tidak butuh sholatmu, tidak butuh puasamu, tidak butuh zakatmu. Jadi segala yang membuat bahagia itu pasti baik. Atau kebalikannya, kalian melakukan kebaikan kok tidak bahagia ya Pak. Ketika kebaikan tidak bikin kamu bahagia, berarti ada misunderstanding. Ada pemahaman dan pengetahuan yang belum kamu jumpai. Kayak di Plato kemarin. Saya jujur Pak, tapi kok sumpek gini hasilnya Pak. Kok malah rumit hidupku. Harusnya jujur itu bikin bahagia, tapi kok bikin aku malah galau. Ada yang keliru dalam pemahamanmu tentang kejujuran dan kebahagiaan dari jujur. Konsepmu mungkin salah. Mungkin bahagia menurutmu apa? Atau jujurmu itu jangan-jangan bukan jujur yang sejati, tapi jujur yang terpaksa. Atau pasti ada yang keliru.
Pokoknya rumusnya katanya Farabi, perbuatan baik hasilnya pasti bahagia. Rumusnya di situ. Semua yang bikin bahagia pasti baik. Kalau ada yang enggak, pasti ada yang salah.